Sekarang ada kata kuncinya teman-teman. Kalau misalnya market membentuk lower low, ini ditanamin dan diinstal dulu ya. Kalau market membentuk lower low, cuman boleh sell karena marketnya sedang membentuk yang namanya downtrend. Kalau misalnya marketnya membentuk higher high, maka itu kondisinya uptrend. Jadi teman-teman cuman boleh jadi seorang buyer. Tapi kalau misalnya marketnya belum membentuk lower low atau belum membentuk higher high, maka jangan entry. Artinya kondisi di dalam market tersebut trennya belum jelas. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling krusial dan yang paling penting dulu. Yang kita akan bahas adalah pivot point. Ini perhatikan, saya akan jelasin step by stepnya. Jadi, teman-teman perlu mengenal dulu yang namanya candle. Ini kenapa saya perlu bahas karena banyak orang dan banyak trader bahkan tidak tahu apa itu arti dari candle. Tapi teman-teman tahu ya, kita nih terbiasa pakainya candle kan? Ya, kalian mungkin yang suka belajar candlestick pattern dan lain-lain. Nah, di candle ini, di komponen candle ini ada dua bagian. Ada bagian yang tebal, kita sebutnya body. Ada bagian yang tipis, ya, yang cuman kayak garis doang, itu yang kita sebut ekor atau wick. Nah, ini tuh ada artinya. Kenapa bodinya sampai sini, Mas? Kenapa bodinya sampai sini, Mas? Kenapa dia sempat ke atas dulu, Mas? Kenapa dia sempat ke bawah dulu? Itu semua ada artinya. Nah, ini yang kita maksud adalah open, high, close, and low candle. Ini status ya dari candle tersebut. Nah, ada empat formasi yang bisa kita baca dari setiap candle yang terbentuk di dalam market. Kalau kita masuk ke dalam trading view ataupun MetaTrader, kalian bisa ngelihat di sini kan, kenapa candle di sini stop terus masuknya dari sini. Kenapa kalau warna merah berhentinya di sini terus open warna hijaunya di sini. Nah, itulah yang kita sebut namanya konsep open, close, high, low candle, ya. Artinya, kalau open itu harga pertama kali candle terbentuk. Oke. Kalau misalnya close berarti harga terakhir candle terbentuk ya. Dan di sini tergantung dari time frame-nya. Jadi kalau kalian di time frame 5 menit berarti setiap 5 menit sekali terbentuk candle baru, gitu kan? Artinya time frame kan kayak begitu kan? Kalau kalian pakai time frame 1 menit berarti 1 menit sekali candlenya ganti, gitu kan? Atau ada candle baru. Kalau kalian pakai time frame 1 jam, ya artinya 1 jam sekali ada candle baru. Nah, artinya selama 1 jam itu ada candle yang terbentuk dan close ketika masuk ke jam berikutnya. Ya. Jadi time frame-nya itu disesuaikan ketika kalian mau trading. Nah, high atau yang paling atas ini, yang atas itu selalu kita sebutnya high, itu artinya harga pernah naik setinggi itu. Cuman tidak close di harga tersebut, tapi dia turun dan meninggalkan jejak. Ya. Jadi high itu artinya harga atau candle tuh pernah sampai setinggi itu, tapi dia tidak close di sana dan turun ke bawah dan dia meninggalkan jejak. Volume suara terlalu kecil. Yang lain aman? Nah, berarti device dirimu yang perlu digedein suaranya, ya. Oke. Nah, kalau low yang bagian bawah ini artinya harga atau candle itu pernah seturun itu atau pernah serendah itu harganya, tapi dia tidak close di bawah sana dan naik lagi ke atas dan meninggalkan jejak. Ini penting. Kenapa? Nanti bakalan terjawab di materi berikutnya. Sampai sini aman? Sampai sini aman? Aman. Kita lanjut. Nah, contoh nih. Ini saya kasih contoh satu candle warna merah ya. Ini adalah candle warna merah. Yang open yang atas apa yang bawah kalau warna merah? Yang bawah apa yang atas kalau warna merah? Yang atas ya. Kalau misalnya warna merah open tuh selalu di atas, close-nya di bawah. Nah, kalau dia pernah setinggi ini dan dia ninggalin wick atau ekor, artinya candle ini pernah sampai ke harga tertinggi di sini di 4861, tapi turun, cuma ninggalin jejak. Dan dia pernah turun sejauh 4852 di sini, tapi dia naik lagi dan close di harga 4854. Nah, disusul sama candle warna merah berikutnya. Makanya abis close selalu open. Abis close selalu open. Sampai sini aman? Ini penting teman-teman karena untuk menentukan pivot point. Masih ada yang dibingungkan? Kalau ada yang bingung bilang bingung ya. Jangan bilang aman 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 ya.
Yes man, aman man gitu ya? Tidak. Saya ada yang bingung ternyata. Oke, sekali lagi. Jadi di candle itu ada open price, ada close price, ada open candle, ada close candle, ya. Jadi kalau misalnya candle yang warna hijau itu selalu open di bawah dan close-nya di atas. Nah, kalau misalnya warna merah itu selalu open di atas dan close-nya di bawah. Nah, kalau candle sudah close, dia akan lanjut ke candle berikutnya. Close itu sampai durasinya kapan dikatakan close? Sampai ganti candle. Misal nih, contoh. Nih ini sekarang lagi harga terkini. Ini berarti di XAU USD time frame H1, sorry, di time frame 1 menit, artinya, nah tuh, dia udah ganti. Artinya candle yang warna hijau ini sudah close. Maka opennya, nah kalau hijau opennya di mana? Di atas apa di bawah? Gak kedengeran, suaranya kecil banget. Device-nya mas. Yang lain aman soalnya. Yang bawah, betul. Ya, kalau candle yang warna hijau ini dia opennya di bawah dan close candlenya yang di atas, ya. Nah, close candle di atas. Oke, sampai sini clear? Aman. Sama kayak gini. Kalau misalnya di candle yang saya tunjuk, close candlenya sudah valid apa belum? Sudah ada apa belum? Yang saya tunjuk. Belum, oke. Belum valid. Kenapa? Kan masih bergerak. Kita belum tahu, kita sudah tahu open candle-nya di mana. Ini open candle-nya. Nah, ini open candle. Kalau misalnya sekarang saya tanya, udah ada belum close candle-nya? Udah, yang mana? Close candle-nya yang di sini. Ini adalah close candle. Aman ya? Oke, kita lanjut. Sip, kalau kayak gitu. Di sini berarti kita aman. Jadi dia selalu seperti itu. Harga selalu buka di harga tutup di titik harga tutup candle sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada candle hijau naik, terus dia nge-close di sini, habis itu dia selalu open di harga close-nya. Nah, nanti close-nya misalnya ke bawah, misalnya warna merah, close-nya selalu di bawah. Kayak gitu. Terserah mau di time frame berapapun, saya nggak mungkin time frame 1 menit dicontohin, 15 menit dicontohin, nanti mau sampai time frame 1 bulan juga dicontohin kan nggak mungkin. Jadi teman-teman perlu mempelajari esensinya, ya, perlu mempelajari konsepnya gitu. Makanya perlu didengerin, perlu dicatat. Ini saya bukan lagi cerita tapi memang lagi mengajar. Oke. Nah, dari sini ini adalah pantulan-pantulan teman-teman, ya. Dan kita untuk melihat pantulan-pantulan ini tidak semua pantulan itu dikatakan valid, ya. Yang dikatakan valid sebagai pivot itu cuman yang saya tandain warnanya hijau. Loh, kenapa Mas? Padahal kan itu juga pantulan. Kenapa tidak dikatakan sebagai pivot yang valid? Sekarang kita masuk ke dalam step by step menentukan pivot yang valid. Sekarang saya akan kasih contoh. Ingat, step pertama yang saya langsung ke dalam real marketnya aja ya, biar teman-teman bisa ngelihat. Tapi saya tidak menggunakan time frame yang kecil agar pergerakannya juga tidak terlalu cepat. Oke, saya pakai time frame 5 menit di gold. Oke, sekarang step pertama ini ya, step by step menentukan pivot valid. Oke, pivot valid. Oke, yang pertama adalah, ada yang masih ingat? Yang pertama adalah tentukan posisi kita. Salah. Yang pertama adalah tentukan posisi kita. Posisi kita sama dengan apa? Harga sekarang. Harga sekarang di mana? Yang ini. Sepakat? Ini adalah harga sekarang. Artinya ini posisi kita. Karena kata Jeff Manson, market ini seperti Google Maps, seperti peta. Jadi kita harus tahu kita di mana, tujuannya mau kemana, lewat jalan mana, kan kayak gitu. Nah, sekarang ternyata dia masih bergelut sama suara ya. Oke, lanjut aja. Nah, kita udah tahu.
Sekarang posisi kita ada di mana? Tugas kita ya, yang kedua adalah tugas kita hanya menentukan satu pantulan atas dan satu pantulan bawah. Sampai sini clear? Jadi kita hanya menentukan satu pantulan atas dan satu pantulan bawah. Mas, pantulannya yang mana? Pantulannya yang paling gampang untuk dilihat aja. Ya, kita tahu, oh ini pantulan atas, Mas. Noleh ke kiri atas satu kali, noleh ke kiri bawah satu kali. Ya, sekarang kita lihat. Di sini ada pantulan. Kita pakai pantulan yang paling dekat aja. Tapi untuk menentukan sebagai pivot itu harus candle terjauh. Ya, candle terjauh. Nah, dari sini teman-teman kan kasat mata. Ini ada dua candle nih, ada satu candle warnanya hijau. Ini saya kecilin ya, taruh di nggak bisa dia. Ada dua candle inilah. Ada candle hijau sama ada candle merah. Nah, kita harus memilih yang terjauh. Mas, gimana kalau misalnya dua-duanya rata? Tidak mungkin. Karena market itu tidak pernah equal. Market itu tidak pernah sama harganya. Cenderung sama, iya. Ya, tapi tidak akan spesifik sama. Jadi pasti ada yang lebih dominan. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya sama teman-teman semuanya, candle terjauh itu dibentuk yang warna hijau atau yang warna merah? Oke, harus satu suara nih. Yang tapi pernah ada candle putih pekan lalu, Mas. Hah, candle putih? Aku nggak pernah ada lihat candle putih. Oke, berarti kita sama-sama sepakat kalau yang hijau ini ya, candle hijau ini memiliki pantulan atas terjauh ya. Dan ini dikatakan sebagai calon pivot. Sampai sini Fahim Tum? Ya, terjauh atau tertinggi. Betul, ya, terjauh atau tertinggi. Nah, kita kasih tanda lah. Tertinggi. Fahimna. Oke, siap. Oke, kita screenshot dulu. Kita masukin ke sini. Masukin home, new slide, masukin. Oke, setelah kita dapetin ini sebagai pantulan, kenapa hijau, Mas? Loh, gimana menjawabnya ya? Kenapa hijau? Kan tadi syaratnya apa? Syaratnya disuruh cari apa? Bentar, kok hilang? Kok dia hilang ininya tulisan saya? Oh, oke. Candle tertinggi betul. Jadi kenapa yang warna hijau ya? Karena dia yang tertinggi, ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah kita tahu candle yang warna hijau ini tertinggi, maka kita sekarang kandangin dulu, ya. Sekarang kita kandangin. Ini sebagai pembelajaran aja. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan ini kalau misalnya nanti sudah terbiasa. Terus ini biar sebagai teman-teman lebih clear atau lebih jelas aja. Ekor teratas dan ekor terbawah ya. Ingat ekor tadi apa? Makanya tadi saya di awal harus bahas dulu yang namanya ekor. Biar apa? Biar nggak bingung nanti. Mas, ekor tuh kayak mana lah? Ini repot lagi nanti kalau bertanya seperti itu kan. Weak ya. Ekor itu weak. Dia tuh yang garisnya tipis. Nah, kita kandangin ekor atas ke ekor bawah. Nih ekor atas nih yang ini nih. Ah, jelek kali ya, bentar. Nah, ekor atas sama ekor bawah. Kasih garis sama garis sebagai penanda. Oke. Terus ini yang kita sebut adalah kandang. Nah, ini kandang. Yang bawah saya ganti warnanya deh. Jadi warna orange. Kelihatan nggak? Ya, oke, orange. Oke, setelah itu teman-teman, setelah kita dapetin calon ya pivot,
Untuk dikatakan sebagai pivot high atau pivot low, oke, kita udah dapet nih step 2. Step 3. Setelah dapat calon candle ya, candle calon pivot, kita selanjutnya konfirmasi dengan dua candle, dengan dua close candle. Kalau pivot high harus dan wajib ada dua close candle warna merah. Kalau pivot low dia harus punya dua close candle warna hijau. Oke, sekarang yang saya tunjuk di sini, ini calon pivot high atau calon pivot low? High. Oke. Ini adalah calon pivot high. Artinya saya harus mencari dua close candle ya. Di sini saya kasih keterangan lagi deh biar nanti nggak jadi pertanyaan. Tidak harus berurutan. Clear ya? Nah, sekarang saya tanya ya, ini kan calon pivot high berarti kita harus mencari apa? Kalau pivot high, bentar dulu, jangan langsung valid pivot. Saya harus step by step. Kita harus mencari dua close candle ya. Cari dua close candle merah di bawah garis orange. Sampai sini bahasanya bisa diterima? Bahasa Indonesianya mudah dipahami? Nah, cari dua close candle warna merah di bawah garis orange. Oke, sekarang saya tanya, tolong dijawab dengan serentak dan langsung di chat ya. Yang saya tunjuk ini valid apa enggak? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, ada yang bilang valid ternyata kan? Wah, harus pakai bahasa apa itu? Enggak, kenapa? Kenapa enggak? Enggak valid yang ini. Yang ini tidak valid karena dia yes candlenya warna merah. Tapi dia tidak close di bawah garis orange. Masih di dalam kandang ya. Yang merah ini, nih saya tunjukin di sini, saya kasih warnanya merah biar kebaca ya. Candle ini enggak valid walaupun merah tapi enggak close candle di bawah garis orange. Sampai sini aman nggak? Apa itu garis orange? Loh, ini nggak kelihatan garis orange toh. Wah, bahaya ini. Gimana ini ceritanya ini? Ini nih, ini garis orange ini. Garis kandang. Ya, ya ntar bilang kandang yang kandang mana. Oke, kita Kok screenshot kirain lagi. pakai kandang sih? Menurut aku kandang bahasa yang bisa diterima ternyata masih sulit juga ternyata ya. Oke. Kok nggak kelihatan aku mukanya ya? Iya, Mas. A- Apa off cam? Aku nyalain Oke. camnya, kelihatan nggak Arya? Ada Masih mas, loading. hilang mas. Hilang. Mm-mm. Kok bisa Tapi ya? nggak apa-apa Kenapa? mas. Kandang itu sudah jadi apa? Sudah jadi Arya, praise-nya Mas Arya. Yes. Jadi orang tuh denger. Jadi teman-teman kalau lihat kandang, ah udah pasti Arya nih ngomong gitu. coba Jangan aku live dirubah dulu mas. ya. Biarin mas. Ciri khas. Iya, jadi ciri khas. Oke, lanjut Mas Arya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu nih, yang hijau ini adalah calon pivot high. Candle hijau ini tak tambahin di sini ya. Ini candle hijau. Jadi teman-teman harus tahu, candle hijau ini adalah calon pivot, tapi belum valid. Nah, yang warna merah ini, yes, walaupun merah, tapi dia belum close candle di bawah garis orange, dia tidak kita hitung. Sekarang pertanyaannya, tolong dijawab bareng-bareng. Kalau saya tunjuk yang candle warna ini,
Ini valid apa tidak? Kenapa valid? Kenapa valid? Karena dia, yes, betul, valid. Karena close di bawah garis orange. Aman sampai sini? Mau keluarnya dikit, mau keluarnya banyak, nggak peduli ya. Yang jadi pertanyaan adalah, yang jadi syaratnya itu adalah dia close di bawah kandang atau tidak, di luar kandang atau tidak. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi, apakah sampai sini sudah cukup? Apakah sampai sini sudah cukup? Belum. Harus ada satu lagi. Harus ada satu lagi candle warna merah. Nah, sekarang kalau saya tunjuk yang warna ini, candle yang di bawahnya ini dia valid nggak? Valid. Oke, berarti candle kedua ini juga valid karena dia close di bawah orange. Tapi dengan syarat, nih saya tambahin syarat di sini, ya. Candle konfirmasi kedua harus close di bawah close candle valid pertama. Nah, close candle valid pertamanya kan di sini nih. Nih ya, saya kasih garis. Nah, ini kan saya kasih garis warna apa ya? Warna biru misalnya. Nah, yang candle kedua ini, sorry, yang ini dia di bawah garis warna biru jangan, makanya valid. Gitu. Udah di luar kandang. Satu, betul. Dua candle ini dua-duanya valid. Kenapa? Karena dua-duanya close candle di bawah garis orange. Yang seterusnya adalah candle konfirmasi yang kedua ini juga dia close di bawah close candle yang pertama. Oke? Harus, hah? Candle merahnya harus yang terletak di sebelah kanan ya? Iya dong. Kalau di sebelah kiri kan ya nggak bisa memang seperti itu. Oke, sekarang kita screenshot dulu. Masukin ke sini. Oke. Oke, selanjutnya. Sampai sini aman teman-teman? Berarti candle yang warna hijau ini boleh nggak saya katakan sebagai pivot high? Valid nggak? Boleh. Oke, saya hapus ya. Nah, ini berarti semuanya saya hapus. Terus saya kasih tanda di sini bundaran aja. Artinya saya akan pakai ini sebagai pivot high-nya. Sip. Sekarang kita lihat ke yang pantulan paling jauh, kasat mata aja, ya. Pantulan yang paling jauh aja. Yang warna apa? Ayo. Yang warna pantulan terjauh di bawah. Pantulan terjauh di bawah. Yang warna hijau yang ini, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang ini ya. Oke, syaratnya setelah kita tahu yang pantulan terbawahnya, kita mau ngapain? Step pertama, kandangin, betul. Kita kandangin atas sama kita kandangin bawah. Ini adalah kandangnya kita. Syaratnya sebagai pivot high apa? Sorry, pivot low. Syarat sebagai pivot low adalah cari dua close candle warna hijau. Oke, sekarang kalau saya tanya garis atau candle yang ini valid nggak? Ini saya kasih garis warnanya beda deh, jadi warnanya orange juga. Valid ya, ini valid. Candle ini close di atas garis orange. Berarti valid. Candle kedua, garisnya warna atau candlenya warna hijau. Valid? Oke, valid. Siap. Berarti kita sudah punya dua close candle warna hijau. Oke, sampai sini clear teman-teman? Jadi ini boleh nggak saya katakan sebagai pivot low?
Boleh. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh gampang. Nggak semua pantulan itu bisa dikatakan sebagai pivot. Ada nggak yang merasa kalau Mas ini pantulan atas juga kan boleh dong berarti dibilang ini pivot? Ada yang berpikir seperti itu? Oh enggak ya, berarti bagus kalau enggak. Nih ya, kalau ini mungkin jadi pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang Mas, apakah semua pantulan bisa dijadikan pivot? Jawabannya tidak. Contohnya yang mana? Contohnya ini. Kalau pivot high, ini kan syarat jadi pivot high. Ini kan berarti kalau pantulan atas kan berarti pivot high. Syaratnya terpenuhi nggak? Syaratnya terpenuhi nggak? Enggak. Bahkan ada pivot yang lebih tinggi di atas kan? Nah, ini adalah contoh di mana pantulan-pantulan itu tidak bisa semuanya dikatakan sebagai pivot. Jadi semua ada aturannya. Nggak semuanya langsung kita hajar jadi pivot. Ini pivot, enggak. Jadi nggak asal tarik market structure tuh, nggak asal tarik misalnya dari sini, ke bawah sini, ke sini lagi. Nah, ini ngawur namanya. Ingat, teman-teman kan pengen hasilnya konsisten. Maka perlu gunakan action yang konsisten. Kalau merasa ribet, ya memang harus dijalanin. Kalau nggak mau ribet, ya nggak usah trading kan gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah dapat nih satu pivot high dan satu pivot low. Step keempat adalah sambungkan semuanya. Sambungkan semuanya. Dari atas, dari low ke high, ke harga sekarang. Atau pas kondisi kita ngelihat chart di sini. Ah, ini dia. Oke, berarti dari low ke high, ini kita kasih nama. Ini kita kasih nama low, high. Di sini dia membentuk apa? Yang di bawah sini dia membentuk apa? Namanya lower low, betul. Yes, pivot low yang lebih rendah dari low sebelumnya kita sebut lower low. Oke. Harusnya sell ya Mas, tapi itu trennya jadi naik ya. Nah, tahu dari mana ini trennya naik? Mas Dikman, apakah dirimu melihat karena candlenya warna hijau? Itu dia. Penyakit trader-trader, biasanya kayak gitu. Mas, tapi candle, apakah candle warna hijau sudah berarti naik? Belum tentu. Apakah candle warna merah dia pasti downtrend? Ya, itu ancang-acang, nggak usah berasumsi. Teman-teman bukan dukun, ya. Jadi santai aja. Kalau misalnya saya bilang dia bakalan mantul di sini, gimana? Saya juga bisa berangan-angan atau berspekulasi, ya. Jadi kita jangan terbiasa di uninstall. Nih kalau misalnya pengen tradingnya semuanya jelas, semuanya sistematis, jangan berasumsi, Mas tapi itu udah mau naik. Mas tapi itu udah mau uptrend, itu udah mau trennya naik gitu. Kata siapa? Kita nggak pernah tahu, ya. Sama kayak orang bilang atau mentor-mentor pujaan di luaran sana bilang, ini gold sudah terlalu tinggi. Kata siapa? Kan sotoy. Ternyata makin tinggi. Oh, ternyata market lebih ini teman-teman, nggak apa-apa yang MC abis itu kalian deposit lagi. Kan kayak gitu kan? Udah hanya cuman minta maaf duitnya tapi udah habis. Gitu. Karena itu sekesotoyan ya. Jadi kita nggak boleh sotoy, kita cuman bereaksi ketika market sudah membelikan mapnya ke kita. Karena market ini adalah peta dan peta ini bisa kita baca, ya. Oke, sekarang pertanyaannya, ini kita belum bahas mau entry di mana, tapi kita di sini sudah tahu trennya. Trennya adalah tren apa? A pincang. Ya, ini adalah A pincang. Artinya dia membentuk lower low sama dengan downtrend. Downtrend artinya kita cuma boleh jadi seller. Sampai sini clear? Nih, saya kecilin, saya akan screenshot. Oke, di sini bentar biar rapih. Kita kasih background. Ah,
Screenshot, masukin ke sini. Ya, mendingan sok ganteng daripada sok tahu. Betul, gitu kan. Kita belum bahas entry-nya di mana ya. Tapi dari sini teman-teman, ya jangan sell no dulu, sabar. Kita masih mode belajar ya. Ini masih mode belajar. Tapi seperti itu teman-teman. Makanya kenapa saya di XAU USD misalnya, saya buka XAU USD time frame 60 menit, ya. Kenapa saya bisa entry sell di sini? Kita bedah pelan-pelan. Kita bedah pelan-pelan. Kondisi ketika saya charting, yang pertama saya belum bahas entry-nya di mana. Tapi yang pertama saya perlu lakukan apa? Lihat apa? Lihat posisi kita sekarang. Ingat itu dulu. Kita nih ada di mana sekarang? Oke, ini posisi kita. Step pertama yang saya lingkarin. Ini posisi kita. Sekarang mata kita tinggal noleh satu ke kiri, satu ke atas kiri, sama satu ke bawah kiri. Cuman itu. Ya. Cari pantulan atas satu, cari pantulan bawah satu. Tandain dulu aja. Oh, ini pantulan teratas satunya, ini pantulan bawah terbawah satunya. Oke? Sampai sini aman? Nah, setelah itu kita udah dapat nih calonnya. Nah, sekarang kita lihat yang di atas ini. Menurut teman-teman, candle yang warna hijau sama yang warna merah, yang paling jauh pantulannya warna apa? Merah. Berarti kita ngapain? Kandangin. Oke, sekarang syarat jadi pivot high harus ada apa? Harus ada apa? Dua close candle warna merah. Oke. Oke, sekarang saya tanya, ini kan candle pivotnya, calon candle pivotnya. Nah tadi ada yang nanya, Mas kalau nggak berurutan gimana? Oke, yang sekarang yang saya tunjuk ini warnanya hijau, boleh dihitung sebagai dua close candle yang valid? Karena apa? Satu, karena dia tidak merah. Kedua, dia juga di dalam area kandang. Oke. Sekarang, merah yang warna ini valid apa enggak? Yang saya tunjuk. Tidak juga. Kenapa tidak valid? Karena masih di dalam kandang. Oke. Sekarang yang saya tunjuk berikutnya. Warnanya apa? Dan valid nggak? Valid. Oke. Berarti ini valid saya tandain satu garis. Warna biru. Kemudian apakah sudah cukup sampai sini? Belum. Kita nyari satu warna merah lagi. Kalau saya tunjuk yang ini valid nggak? Valid. Berarti ini boleh saya katakan sebagai pivot high saya? Boleh. Oke, kita udah dapet satu pivot high. Tugasnya saya tinggal cari lagi satu pivot low. Oke, sekarang kita cari yang di bawah. Oke, candle terjauhnya yang warna merah atau warna hijau? Kasat mata. Merah. Berarti ngapain kita? Kandangin atas sama kandangin bawah. Kita kasih warna lagi biar kalian gampang ngeliatnya. Pertanyaan saya, harus nyari candle warna apa? Cari dua hijau, betul. Candle satu, dua, tiga warna hijau ini valid apa enggak? Tiga candle hijau ini valid apa enggak? Kenapa enggak valid? Karena tidak di luar kandang atau dalam katanya masih di dalam kandang. Siap. Sekarang kalau saya tanya, candle yang warna hijau ini valid nggak? Valid. Oke. Pertanyaan berikutnya, candle yang warna hijau ini valid? Valid. Berarti boleh nggak yang bawah ini saya katakan sebagai pivot low? Boleh? Boleh. That's why makanya kenapa di situ saya sell. Karena apa? Karena kalau kita satukan, step berikutnya setelah kita dapat pivot low satu, pivot high satu, kita sambungin ke harga kita, ya. Berarti kita tinggal tarik dari low ke high ke sini. Dia membentuk apa, teman-teman? Dia membentuk apa? A pincang. Betul. Dia bikin low di sini, dia bikin high di sini, dia bikin di sini apa namanya? Lower low. Ya. Dia di sini bikin lower low. Artinya dia membentuk low yang lebih rendah dari low sebelumnya.
Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Mas, maksudnya apincang itu apa sih? Nih. Jadi, dia membentuk atau dia breakout segmen. Kalau teman-teman ada yang belajar atau ada yang tahu namanya ini breakout segmen gitu ya, kalian yang mempelajari market pattern dan lain-lain, mungkin ada kenal itu ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam yang namanya breakout segment atau breakout structure gitu. Oke. Nah, ini kalau kita kasih warna, yang ini warnanya merah. Oke. Nih, sampai sini clear? Mas kandengin candlenya dari body atau ekor, Mas? Ekor ke ekor. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan? Aman. Clear. Kalau pinjang tapi di atas para EMA, nah teman-teman perlu satu ini, perlu satu apa namanya? Perlu satu hal yang digunakan. Kalau mau baca trennya pakai EMA ya pakai EMA, jangan dicampur-campur, nanti jadi ketoprak. Gitu. Kalau teman-teman pengennya pakai market structure ya pakai market structure. Kalau mau pakai EMA ya pakai EMA gitu. Jadi jangan dibedakan sama aja. Ada 1001 cara untuk baca tren di dalam dunia trading ini. Sekarang kalian tinggal mau pakai yang mana. Semuanya benar, nggak ada yang salah masalahnya. Kalau ada yang salah baru jangan diikutin. Kan semuanya benar gitu. Cuma sekarang tinggal kalian mau pakai yang mana. Jangan berpikiran gini, Mas, kalau kayaknya market structure ditambahin EMA itu kayaknya lebih valid deh. Lebih mumet. Kalau udah advance baru boleh mungkin. Tapi kalau masih pemula ya udahlah, yang penting gas rem dulu aja, ya. Nah, oke. Makanya kenapa di XAUUSD ini saya ngambil sell, ya. Makanya kenapa saya ngambil sell di sini? Karena apa? Karena dia bikin apin kencang. Ya. Oke. Kenapa? Ya itulah ya. Kadang biasa hidayah itu suka datangnya terakhiran. Saya akan kasih plan yang lagi profit. Bentar, coba saya buka market akun saya. Ada yang lagi floating nih. Saya ambil contoh. Per Aude GPY. H1 ini tinggal ngambil TP5 doang nih. TP1, 2, 3, 4, 5. TP1, 2, 3, 4 sudah tinggal ngambil TP5. Aude GPY. Oke, kita masuk sekarang ke Aude GPY. Kenapa saya bisa entry buy di sana? Saya entry-nya di mana? Kalau teman-teman lihat saya entry di area sini. Nih, saya entry di area sini. Ya. Saya nggak akan ngasih tahu dulu sekarang kenapa saya entry di harga tersebut, tapi saya akan menjelaskan kenapa saya memutuskan untuk jadi buyer di sana. Padahal, ya kan, kalau misalnya tadi ada yang bilang, Mas, tapi kan sekarang di sini udah terlihat warnanya bentuknya sell atau karena candlenya warnanya merah gitu. Nah, itu dia. Jadi jangan terbiasa seperti itu. Ya, karena belum tentu candle-candle yang warnanya menurut kalian itu uptrend, downtrend karena berdasarkan candle itu memposisikan dia sebagai seorang seller atau buyer. Ini udah TP ini by the way. Cuman saya akan ngasih tahu aja kenapa saya entry di sana. Oke. Posisinya ketika saya share ke dalam portal, ini BTW saya share ke dalam portal. Itu plan apa tadi? Aude GPY. Nih, saya nggak bohong, saya ada share ke sini. Aude GPY. Nih, tanggal 16 Juni 2026 jam 12:10. Saya ngelihat areanya di sini. Ya. Oke, saya sekarang akan bedah buat kalian jadi sebagai bahan pembelajaran. Asumsikan saja saya akan masuk di sini. Oke, step pertama mau ngapain? Step pertama ngapain? Harga sekarang. Oke, saya posisikan ini adalah harga saya. Harga saya atau posisi saya ketika charting. Charting itu berarti menganalisa ya atau analisa lah. Nah, jadi nggak perlu dipusingin ya. Pokoknya pas kalian lagi ngelihat chart ya udah itu posisi kita sekarang. Tugas saya cuma ngapa? Tugas saya cuma apa? Cari pantulan satu bawah sama pantulan satu atas. Lu noleh ke kiri matanya satu, yang bawah, satu lagi yang atas. Di sini kan kasat mata, ya. Kita kan lihat kasat mata. Ini terbawah, ini teratas. Tapi masih asumsi kan? Untuk biar valid dia jadi pivot low sama pivot high syaratnya apa? Harus ada dua close candle. Oke, sekarang kita mulai dari yang bawah dulu aja. Dari tiga candle, saya akan kasih satu, dua, tiga. Mana yang paling rendah? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga.
Oke, kita kandangin ya. Kita kandangin. Yang tiga tuh berarti yang ini kan? Syaratnya apa? Harus ada apa? Harus ada dua hijau. Valid nggak yang ini? Yang saya tunjuk valid? Valid. Yang warna merah ini valid nggak? Kenapa nggak valid? Kenapa nggak valid? Karena merah, betul. Mantap. Yang warna ini, yang warna hijau ini valid? Valid. Oke, berarti boleh nggak ini saya katakan jadi pivot low? Boleh. Siap. Thank you teman-teman yang sudah bantu jawab. Berarti teman-teman sudah fahim, ya, sudah faham terkait tentang per pivot-pivot. Ini karena penting ya. Kalau kalian pivot aja masih nggak ngerti ya, akan agak susah untuk kedepannya, apalagi menentukan gimana caranya market ini kita mau entry di sana, gitu. Oke, teman-teman kan kita nggak usah ngeliat ke belakang. Kita lihat yang paling dekat aja. Ini pivot high. Yang warna mana? Merah atau hijau? Hijau. Kandangin ya. Syaratnya apa, teman-teman? Kalau syarat jadi pivot high harus ada dua merah. Yang ini valid nggak? Valid. Oke, yang ini valid? Valid. Boleh nggak ini saya katakan jadi pivot high? Valid. Oke, kalau kayak gitu. Berarti saya sudah punya satu pivot high, satu pivot low. Masih ada lagi yang saya harus lakukan? Masih ada lagi yang yang harus saya lakukan? Sambungin garis. Oke, saya tarik garis dari low, dari high ke low ke high ke harga kita sekarang yang paling tingginya atau yang paling rendahnya. Dia membentuk apa, teman-teman? Dia membentuk yang namanya V pincang. Ini kita sebut namanya high, ini kita sebut namanya low, ini kita sebut yang namanya higher high. Betul. Kalau kita tandain ini namanya juga breakout segment. Yang di sini warnanya merah, yang di sini warnanya hijau. Itu yang kita sebut sebagai namanya breakout segment atau dari market structure. Kalau dia selalu membentuk lower low atau selalu membentuk higher high, maka selalu ada yang namanya atau ditandai dengan breakout segment. Nah, itu dia. Kenapa nggak pakai candle merah untuk pivot high, Om? Nah, back to basic. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak pakai yang warna merah? Kenapa? Karena yang terjauh, teman-teman kan kasat mata ya, pakai mata telanjang kelihatan kok. Kalau nggak kelihatan pakai mata telanjang, pakai kacamata juga nggak apa-apa sih. Menurut teman-teman, yang terjauh itu yang merah apa yang hijau? Yang hijau. Jadi kita hanya cari yang terjauh ya, baik terjauh atas ataupun terjauh bawah. Sampai sini aman? Kita udah dapat fee pincang, berarti saya cuma boleh jadi seorang buyer. Ya udah, karena saya sudah tahu saya menjadi seorang buyer, saya cuma boleh jadi cari area demand. Nanti itu area demandnya saya bahas. Nah, ini adalah perubahan tren karena sebelumnya dia bikin apa di sini? Ayo, kalau ini belum terjadi, ini saya potong. Kalau ini saya potong, dia bikin apa? Kalau ini saya potong, dia bikin apa namanya? Lower low, ya. Dia bikin lower low. Nah, ada yang namanya reversal pattern. Maka dia membentuk V pincang. Dari yang awalnya A pincang dia jadi V pincang. Gitu. Oke? Sampai sini fahim tum? Aman teman-teman? Jadi ini semuanya sama untuk mengkonfirmasi semua tren di dalam market itu sama seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat sekarang. Kalau sekarang kita lihat kondisi market nih di dalam XAUUSD nih di time frame berapa ya? Ayo, ada yang mau ngasih? Coba mau time frame berapa? Gold? Jangan yang kependekan nanti kecepetan. Oke, 30 menit misalnya. Oke, sekarang kita lihat 30 menit. Kita bisa ngelihat ini adalah harga kita di sini. Oke. Kita bisa ngelihat ini adalah harga kita. Saya harus cari pantulan satu bawah sama pantulan satu atas. Berarti harus noleh ke kiri satu kali,
ngoleh ke atas kiri juga 1 kali. Gitu kan? Nah, ini time frame 30 menit. Sekarang saya akan kandangin mana yang terjauh, yang warna merah atau yang warna hijau. Ini pasti ada yang lebih jauh ya. Makanya teman-teman harus ngelihat. Kalau di sini yang kita lihat nih, kita pakai magnet aja biar kelihatan. Yang paling jauh itu adalah yang warna merah. Ya walaupun secara kasat mata nggak kelihatan atau mirip ya atau equal ya. Tapi yang paling jauh itu adalah yang warna merah. Sekarang kita kandangin yang garis atau kandang warna merah. Syaratnya apa? Cepat ya. Dua close candle warna hijau. Satu close candle, dua close candle. Boleh? Boleh. Oke. Nah, ini kita tandain. Oke, ini valid, Mas. Oke. Kemudian, garis yang ini atau candle yang hijau ini semua sepakat. Itu yang terjauh. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Valid nggak? Ayo, saya nggak usah pakein kandang. Valid nggak? Kenapa valid? Karena udah kelihatan kan? Satu close candle, dua close candle. Benar? Oke. Berarti kita sudah dapat satu low, satu high. Betul ya? Tugasnya kita ngapain? Sambungin. Kita sambungin dari atas ke bawah ke atas ini. Karena yang tertinggi atau ke yang harga sekarang juga nggak apa-apa, tapi harga tertinggi di sini. Pertanyaannya, nih kalau saya keluarin garisnya, bikin apa dia? Ini bikin high, oke betul, dia bikin sideways. Dia bikin low, di sini dia bikin, disebutnya kalau sekarang kondisi adalah lower high. Nah kalau bikin lower high atau dia belum bikin higher high boleh nggak? Kita entry. Libur. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi libur, bagaimana kondisi downtrend, bagaimana kondisi uptrend. Di Bitcoin juga sama caranya. Kalau di Bitcoin sekarang time frame 30. Kita lihat aja. Ini harga kita sekarang. Oke, ini posisi kita. Lihat candle satu terjauh bawah. Yang mana? Yang merah ini kan? Kandangin. Semua market itu sama teman-teman. Semua itu punya market structure. Semua candle itu sama cara bacanya. Cepet aja. Valid nggak? Satu close candle, dua close candle. Bener ya? Valid. Oke, sekarang candle terjauh nih jadi PR sekarang. Candle terjauh atas yang mana? Itu bukannya inside bar. Ah, nggak ngerti aku inside bar. Nggak belajar aku inside bar. Oke. Yang candle warna, yang pantulan teratasnya yang ini. Oh, dia malah nutupin candle pivot sebelumnya kan. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Udah ada yang bisa jawab tuh, nggak valid. Syaratnya jadi pivot high harus ada apa? Harus ada dua close candle warna merah. Ada nggak? Yang close di bawah. Ada nggak? Jadi walaupun dia udah mantul ke atas, ya tidak bisa dikatakan valid. Nggak ada. Karena semuanya di dalam area. Nah sekarang, lah terus gimana mas? Pivot high-nya, pivot low-nya di sini udah ketemu. Ya kan? Tapi ini tidak bisa dipakai. Ini kita tandain, tapi ini kita warnain merah ya. Karena dia nggak kepake. Oke. Yang ini kita warnain hijau karena di sini dia kepake. Oke, gitu ya. Berarti ini nggak boleh dong. Sekarang kita lihat lagi pantulan. Sekarang teman-teman lihat lagi. Kalau dari sini riset lagi dari awal. Kita lihat pantulan ini. Ini valid nggak? Yang pantulan warna merah ini valid nggak jadi pivot low? Valid. Kenapa? Ada satu close candle, ada dua close candle. Sekarang kita lihat lagi yang pantulan paling dekat aja. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ke yang sini, nggak usah ke yang ini. Yang ini dulu aja deh. Ini kan pantulan juga. Nah sekarang kalau saya kandangin atas sini sama bawah sini. Valid nggak jadi pivot high? Ada satu close candle, ada dua close candle warna merah. Ya udah, sampai sini cukup. Artinya ya, saya punya pivot high yang valid di sini satu. Oke, sekarang saya punya beberapa titik nih. Di sini harga kita,
Jangan nanya dulu yang belum dibahas. SND kan belum dibahas, ya. Nah, sekarang kayak gini, setelah pivot low ada pivot low lagi. Kita lihat dulu. Sekarang kalau kayak gini cara nariknya gimana? Apakah kayak gini? Ini kan nggak boleh. Terus masa kayak gini? Apa kayak gimana? Kalau kayak gini berarti di tengah ini tidak dipakai karena nggak boleh ngelewatin. Kalau dari pantulan bawah harus ke pantulan atas. Harus gini dulu, gini, baru ke harga sekarang. Tapi kan problemnya yang merah ini kan nggak boleh. Nah makanya kita langsung berarti nariknya dari high ke low langsung ke harga sekarang. Dia bikin apa? Dia bikin apa? Fee pincang. Jadi harus ngapain di Bitcoin sekarang time frame 30 menit? Harus bayar. Sampai sini aman? Kenapa yang merah tadi nggak boleh bang? Maaf. Aduh, ulang aja rekamannya mas, nanti mas. Karena tidak ada dua close candle. Oke, iya, 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 iya. Oke, oke. Nggak usah spam, nggak usah spam. Sampai sini aman teman-teman? Clear? Nggak ada rekomendasi time frame. Nah ini, oke, ini pertanyaan yang harus saya jawab dengan loud and clear nih. Jadi biar teman-teman tidak ada pertanyaan yang sama terus-menerus. Oh ini di ini aja deh, di slide aja. Saya akan jawabnya di mana ya? Di sini. Oke, ini pertanyaannya. Tadi dijelaskan, apakah bisa di semua time frame? Dan rekomendasi time frame yang paling rekomend di time frame berapa? Jawabannya terserah. Karena semua time frame bagus. Nggak ada yang paling spesial. Jadi nggak ada time frame yang paling bagus teman-teman. Tergantung kalian aja. Kalian sukanya di time frame berapa, ya? Nggak ada. Oh ini paling bagus ini kondisi di market kayak gini. Enggak, ya. Ya semua time frame milik Allah. Betul. Yang paling minim noise kak? Iya tergantung kan sekarang kalau misalnya saya bilang kayak gini. Ini nggak boleh di time frame M1 ya karena noise. Buat teman-teman yang trading di time frame 1 menit kan merasa jadinya tidak tidak ini kan tidak bermanfaat kan cara saya trading sehari ini kan. Tapi saya gunakan ini di time frame M1. Kalau di time frame, oh ini paling bagus di time frame daily misalnya. Loh buat teman-teman yang suka scalping, udah ini apa? Sakau. Coba siapa yang sakau, yang tangannya gemeteran, gatel-gatel kalau nggak entry. Iya kan? Jadi ini bisa digunakan di time frame berapapun, ya. Pasti sakau orang tuh. Jadi nggak ada yang paling bagus, ini paling ini nggak ada. Nih teman-teman, saya tuh punya trading, saya tuh punya akun ini saya buka aja akunnya ya. Saya ini punya akun satu bulan terakhir itu profit pakai cara kayak ginian, cuma bedanya ini scalpingan. Nih dalam last month itu saya dapat $7.000 profitnya pakai cara yang sama kayak tadi, pivot high, pivot low, pivot high, pivot low. Profit. Ini time frame 1 menit. Di time frame tinggi juga saya pakai swing juga. Jadi semuanya making money. Tergantung dari kitanya bisa mengaplikasikannya apa enggak. Jadi time frame itu balik lagi ya. Time frame itu tidak ada yang oh ini time frame yang paling bagus, ini time frame yang tidak bagus gitu ya, enggak ada. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, kalau misalnya ada katamu mentor nih yang ngejelasin, oh ini marketnya nanti kalau misalnya mau pakai mau trading metode ini cuma bisa di market gold doang. Kalau kalian mau trading di Bitcoin ada lagi masuk kelas yang lain. Ini marketnya untuk Bitcoin. Nah, itu kayak gitu tuh. Padahal semua kondisi market sama aja. Semua market sama-sama ada candle hijau merahnya. Semua market ada market strukturnya. Ada kan orang ini kelas hanya untuk saham. Ini kelas hanya untuk Bitcoin. Ini kelas hanya untuk kripto. Ini hanya kelas untuk forex ya. Alah, ribet. Semuanya sama ya. Jadi itu yang paling teman-teman perlu pahamin. Sebuah metode yang baik ya dia tuh fleksibel bisa digunakan di market apapun di time frame apapun nggak peduli apa itu marketnya apa itu time frame-nya ya jadi yang paling teman-teman perlu ngelihat itu yang paling penting adalah teman-teman hanya perlu pastikan dia ini membentuk higher high atau dia membentuk lower low
ya. Dia membentuk higher high, artinya V pincang, atau dia membentuk yang namanya lower low atau A pincang, ya. Nah, habis itu teman-teman, nanti yang kita bisa lakukan adalah setelah kita tahu trennya, maka kita baru beli di harga berapa, jual di harga berapa. Nah, kalau misalnya kita membahas lebih jauh lagi, sebetulnya nama-nama di dalam market itu ada banyak, ya. Di kalau saya gambarin teman-teman, ya kalau saya gambarin ada seperti ini, ya. Atau pakai yang udah ada aja ya gambarnya ya, biar nggak usah saya apa namanya gambar-gambar lagi. Nah, jadi di sini ada yang namanya penerusan tren atau continue pattern to sell, yang di sini ada continue pattern to buy. Ada juga yang pembalikan tren, ada yang reversal. Nah, saya kalau misalnya teman-teman mau tahu yang high probability itu yang mana, adalah yang penerusan tren. Ya, karena idealnya harga supply dan demand itu dia harganya datang dari atas untuk sell atau harganya datang dari bawah untuk buy. Kira-kira seperti itu. Nanti ini akan nyambung ke area supply and demand ya. Jadi kayak gitu. Sampai sini clear teman-teman? Aman? Jadi yang penting adalah kantong kuncinya, kalau dia bikin higher high maka uptrend, kalau dia bikin lower low maka downtrend. Tapi bukan berarti, karena suka ada yang rada konyol juga ya. Di YouTube saya tuh pernah ada yang bilang, orang tuh aneh kok ngajarin trading. Saya sampai digituin teman-teman. Kok orang ngajarin trading ada harga udah di bawah disuruh sell. Loh, sabar dulu, kita kan belum bahas cara entry-nya gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Ya kalau teman-teman ada yang sell di SLUSD, ya sekarang memang lagi di area supply gitu. Jadi memang waktu yang pas. Hmm. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Jadi cara baca trend seperti itu. Silahkan teman-teman ulang-ulang ulang-ulang pembelajarannya, baca trennya ya. Kalau misalnya masih belum ngerti nggak apa-apa, nggak harus buru-buru, nggak harus langsung malam ini teman-teman ngerti. Pelan-pelan tapi berproses ya. Yang penting fokus utama itu adalah teman-teman bisa baca tren dulu. Jangan langsung di mana harus entry-nya, di mana kita harus belinya, di mana harus jualnya, nggak ke sana dulu gitu. Oke? Libur tadi udah dibahas ya. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Ada banyak hal teman-teman. Kalau teman-teman melihat di dalam kondisi market, pokoknya sekarang nih kita coba lihat satu-satu. Di ini saya pakai time frame 1 menit, 1 jam. Kalau misalnya kita lihat sekarang di sini gold, Euro USD. Harga sekarang di sini. Cari pantulan atas satu, cari satu pantulan bawah. Kalau saya tarik garisnya dari bawah sini ke atas sini sama ke bawah sini, menurut teman-teman saya harus jadi buyer, seller atau libur? Kenapa libur? Karena dia tidak membentuk lower low atau dia tidak membentuk higher high. Nice. Berarti nggak ada yang bisa kita entrykan. Kalau misalnya kita lihat di GBP USD sekarang, nah teman-teman perlu lihat. Kalau kurang yakin, teman-teman harus lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat ini kondisi marketnya di sini. Kemudian kita lihat di sini ada satu pantulan bawah sama satu pantulan atas. Sekarang teman-teman tinggal kandangin aja. Kalau kandang atas ini ada dua close candle warna hijau, ini valid. Oke, berarti yang bawah boleh di entry. Nah sekarang kita lihat ini pantulan atasnya yang terdekat. Kita tinggal masukin satu. Valid? Valid. Nggak usah jauh-jauh ke kiri teman-teman. Lihat aja yang paling dekat dengan harga sekarang. Oh sekarang di sini berarti sudah membentuk yang namanya V pincang. Kalau V pincang kita bolehnya ngapain? Kita boleh jadi seorang buyer. Kita belum bahas buy-nya di mana. Jadi bukan berarti kalian harus buy now, bukan berarti kalian harus sell now. Yang baru kita pelajari adalah trennya dulu. Oh, sekarang di GBP USD kita mengambil posisi buy, tapi buy-nya di mana kita belum bahas, ya. Baru sampai situ. Dan ini dilakukan semuanya, teman-teman. Kita melakukan semuanya, ya. Di pair apapun itu. Kalau misalnya nggak jelas lower low-nya atau higher high-nya, jangan entry. Tapi kalau sudah jelas baru kalian entry. Nah, contoh misalnya di sini. Kalau kita lihat, oh harga sekarang di sini. Pantulan bawahnya yang ini berarti kita pasukin. Ini satu, ini dua. Oh, ini berarti valid. Oke. Kemudian pantulan atas yang paling dekat di sini warnanya hijau. Pantulan bawahnya sini ada satu close candle, dua close candle. Oh, berarti ini valid. Ya udah, berarti dia membentuk yang namanya V pincang. Berarti kita boleh jadi apa? Jadi
buyer gitu. Kalau pusing nggak apa-apa, memang harus pusing. Berarti kalau pusing benar-benar belajar ya. Kalau pusing berarti benar-benar belajar, tinggal diulang aja rekamannya ya. Kan buat teman-teman yang VIP dapat rekaman. Kasih contoh entrian yang SL Mas. Oh, kayaknya tadi Euro CAD kena SL. Euro CAD. Nah, kita bahas aja nggak apa-apa. Nah, ini dia. Ini kan entrian kita nih tadi kan. Oke. Kenapa saya entry buy di sana, teman-teman? Tadi sudah dibahas. Kenapa saya entry buy di sana? Karena dia membentuk V pincang. Harga masuk. Ya, saya ini tadi yang udah Mas Angga jelasin di awal ya. Ini adalah buy-nya atau di sini entry-nya. Yang di bawah sini saya kasih garis putus-putus warna merah itu cut loss-nya. Harganya kejemput di sini dan sudah TP1 ya. Ini sudah TP1 karena bentar, ada kok di sini keterangannya. Bentar di akun yang ini. Sudah TP, sudah TP. Nah, ini dia. Hari ini oke. Nih, dia sudah TP1 di sini, lalu cut loss nih ya. Euro CAD TP1, TP1 2 3 4 5-nya cut loss. Tapi kan sudah dapat TP1. Nah, ketika harga entry di sana, market masuk dan dia close candle di sini. Nanti saya jelasin close candle nggak sekarang ya, karena kalian harus ngerti dulu tentang trennya. Nah, ini pertanyaan siapa tadi? Yang contoh cut lossnya ya ada, contoh cut lossnya ini cut loss gitu ya normal aja gitu. Nah sekarang kalau teman-teman lihat marketnya di Euro CAD uptrend, downtrend atau libur? Coba ini harga kita. Cari pantulan atas satu, cari pantulan bawah satu. Pantulan atasnya mana yang paling kelihatan? Pantulan atasnya yang ini kan? Nih, yang ini pantulan atasnya. Oke, kalau misalnya ada yang berasumsi, Mas, oke ini pantulan atas deh, siap. Terus habis itu harus ada apa? Dua close candle warna warna merah. Valid nggak? Valid? Valid. Satu close candle, dua close candle. Oke. Sekarang lower low-nya atau low-nya yang ini kan, yang terdekat dengan ini, yang dekat dengan harga, valid nggak? Nggak valid. Ya, nggak valid karena tidak ada dua close candle warna hijau. Oke. Berarti yang di sini kita tandain warnanya warna hijau karena valid. Bentar. Oke. Backgroundnya warna hijau, garisnya warna hitam. Oke. Yang ini warnanya merah. Kenapa? Karena tidak valid. Karena dia tidak ada close candle atau dua close candle. Berarti sekarang kita lihat lagi. Ini pantulan. Valid nggak yang ini? Yang ini valid nggak? Coba lihat. Kandangin atas sama kandangin bawah. Valid? Satu close candle doang. Tapi sampai sini ada dua close candle. Satu close candle, dua close candle. Nah ini valid. Karena nyebrang. Yang ini kan nggak boleh. Teman-teman sudah tahu kan kalau low ke sini kan nggak boleh. Artinya berarti yang di sini ini udah tidak dianggap. Ya, karena yang pantulan bawah ini sudah tidak valid. Artinya yang ini valid dong. Kenapa valid? Karena ada dua close candle. Satu close candle, dua close candle. Satu close candle warna merah di sini, satu close candle lagi warna merah di sini. Artinya ini jadi pivot high-nya. Oke. Apa ini ye 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 ye? Oke, selanjutnya pantulan bawah terjauh yang ini. Kita kandangin, valid nggak? Ayo, valid nggak? Valid. Satu close candle, dua close candle. Artinya kita udah dapet di sini. Satu yang ini, satu yang atas ini tarik ke bawah kita. Berarti dia bikin apa? Dia bikin yang namanya apincang. Kalau apincang berarti jadi downtrend. Gitu, ya. Sell berarti kita belum bahas sellnya di mana tapi ini adalah posisi seller, teman-teman.
Jadi itu aja. Yang paling penting adalah teman-teman perhatikan sekarang dia bikin higher high atau sekarang dia bikin yang namanya lower low. Kalau dia bikin lower low berarti downtrend, kalau dia bikin higher high berarti dia uptrend, ya. Nah, nextnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita ini selalu punya yang namanya breakout segment, ya. Jadi dia selalu bikin breakout segment. Kalau dia bikin A pincang dan dia bikin V pincang sama dia bikin A pincang, dia selalu membuat yang namanya breakout segment. Yang di sini segmennya warna hijau, yang di sini warnanya juga hijau. Ini warnanya merah. Ini warnanya merah, yang ini warnanya hijau. Nah, oke. Yang ini warnanya merah. Dan di sini dia selalu ngebreak. Makanya dikatakan dia namanya higher high atau dia bikin lower low. Selanjutnya, setelah kita tahu trennya, tugas kita adalah entry di area supply and demand. Tergantung tren. Kalau trennya naik, cuman boleh jadi buyer, maka carinya area supply, demand. Kalau marketnya sedang downtrend, kita cuman boleh entry di area supply. Nah, dan kita hanya cari area SND di breakout segmennya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ngelihat V pincang kayak gini, berarti nanti nyari area supply and demand-nya di sini. Misalnya tandain warnanya kuning ya. Misalnya ada banyak area supply demand di sini, nah itu yang nanti kita akan pelajari. Sama di sini juga. Jadi bukan supply and demand yang di sebelah sini ya, bukan di sebelah yang segmen sebelumnya, tapi di segmen yang dia bikin higher high atau dia bikin lower low. Dan ini semuanya akan kita bahas di day kedua bareng sama Mas Angga juga. Jadi tidak malam hari ini. Malam hari ini kita hanya sebatas untuk baca tren ya. Kita belum entry-nya mau di mana, tapi sekarang kita baca trennya dulu. Besok kita akan membahas area supply and demand. Ketika trennya sudah benar, ketika kita baca trennya sudah oke, maka kita baru mencari area SND. Nah, area yang kuning-kuning ini adalah area SND. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Ini adalah area SND. Jadi tugas kita nanti hanya cari area supply and demand di breakout segment namanya. Gitu. Oke, kita screenshot dulu, masukin ke Ya, ini tadi ada banyak pertanyaan. Tadi breakout segment apakah harus body atau wick? Boleh wick ya jawabannya. Dengan news kita nggak trading news, kita nggak peduli news, apalagi ada beberapa tadi ya. Ah, kalau nunggu apinya atau fuse-nya apakah tidak telat? Jawabannya enggak. Apa definisi telat? Definisi telat apa? Nah, tinggal satu hal yang penting teman-teman. Kita tidak berasumsi teman-teman ya. Jadi penting banget teman-teman kita tidak berasumsi ya. Dalam trading kita tidak berasumsi. Ketika kita bahas sistem trading yang kita pakai, kita tidak berasumsi. Jadi teman-teman trade only what you see, not what you think ya. Kalau teman-teman punya baju ini ya, kalau teman-teman di VIP ya, nanti teman-teman punya kesempatan dapetin door prize kaos ini. Di belakang kaos ini ada tulisannya, trade only what you see, not what you think. Jadi tradinglah apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda pikir. Mas Angga kalau open posisi nunggu session enggak, kita nggak peduli session, nggak peduli sama sekali. Oke, asalnya dicoba di akun demo. Apanya dicoba? Kan kita cuma bahas tren, kita belum bahas entry. belum lengkap puzzle-nya Oke, kalau kita langsung nggak entry. dijual di marketplace kah? Nggak tahu deh. Kalau mau kaosnya silahkan hubungi tim konsultan edukasi. Jadi teman-teman, satu hal yang penting kita tidak berasumsi ya. Kita tidak berasumsi. Jadi jangan kayaknya, sepertinya, kalau kayak gini gimana. Nah itu nggak perlu ya. Kita fokus sama apa yang kita lihat. Kalau dia bikin lower low, berarti downtrend. Kalau dia bikin higher high, berarti
uptrend. Selesai. Di luar itu bukan urusan kita. Di luar itu bukan urusan kita. Uptrend fokus cari buy. Downtrend fokus cari sell. Nah, ini sementara yang kita pahami dulu. Ini dulu teman-teman. Nah, secara umum teman-teman sebenarnya ada dua. Kok kemungkinannya cuma ada dua ya? Kemungkinannya cuma kayak gini ya. V pincang itu kemungkinannya kayak gini ya. Ada hari di mana market datang dari atas ya. Ada kondisinya ini kayak gini. Oke, saya kasih W deh biar ini biar. Tapi saya kasih bedain warna. Oke, ada kemungkinan satu adalah kayak gini ya. Nah, ini V pincangnya saya kasih warna hijau. Ada kondisi ini di mana harga membentuk ini higher high ya. Ini namanya higher high, bikin high yang lebih tinggi. Dan lower high. Bentar, ada tamu. Mas Arya. Oke. Nah, anyway, teman-teman, sambil nanti nunggu Mas Angga, kalau misalnya teman-teman mau cek atau belajar melihat kenapa saya entry buy atau sell, kalian cobalah. Layarku kelihatan ya? Aman ya? Teman-teman coba lihat layarku. Aku masuk ke dalam portal. Kalian bisa masuk ke dalam portal nanti nanya sama teman-teman konsultan. Gimana cara masuk portal? Kalian buka ke history trading plan. Lihat satu-satu. Kenapa Mas Arya sell? Oh, karena dia bikin lower low. Kenapa Mas Arya buy? Karena dia bikin higher high. Cuman itu. Gitu. Oke, jadi ini namanya higher low, higher low. Jadi ada dua kemungkinan, ada market di mana market bikin higher low dan higher high, ini kemungkinan satu. Ada kemungkinan dua di mana kayak gini, sama-sama V pincang, dia sama-sama bikin higher high, tapi posisinya kayak gini. Saya bedain warnanya ini, saya bikin warna hitam. Ada posisi kedua di mana kayak gini. Dia bikin, kalau ini bikin higher low dan higher high, ini dia bikin, ayo apa namanya? Terus apa ini? Lower low bukan. Higher low, higher high. Dia bikin lower low dan higher high, benar? Apa lower high namanya? Ini apa sih namanya? Lower low, benar lower low. Ya, ini kemungkinan kedua. Nah, secara umum teman-teman, kalau Anda pemula, yang kiri ini lebih menarik ya. Secara umum, kalau Anda baru mulai, yang ini lebih menarik. Yang kiri ini lebih menarik. Secara umum yang ini lebih menarik. Saya lingkarin. Oke. Ketika dia bikin high low dan higher high, ini lebih menarik daripada yang dia bikin lower low dan lower high. Oke, ini yang pertama. Jadi ini lebih, ini adalah penerusan tren. Kalau ini adalah pembalikan tren. Dua-duanya valid. Dua-duanya valid. Ini penerusan tren, ini pembalikan tren biasanya. Biasanya yang ini lebih oke. Ini untuk yang pertama. Saya akan screenshot dulu. Saya akan kirim ke Mas Arya karena dia yang pegang slide-nya. Oke. Sebentar. Dua-duanya sama-sama V pincang, teman-teman, tapi yang kiri lebih menarik ya dalam kalau teman-teman baru mulai ya. Kalau udah pro dua-duanya oke sih. Kalau udah pro dua-duanya oke. Nah, yang kedua, ketika kita ngomongin A pincang ya, juga ada dua kemungkinan ya. A pincang itu saya ngambil bikin baru aja. Oke. Ada kemungkinan kedua yang kayak gini. Ini saya kasih warna merah ya. Di mana harga bikin lower high dan lower low. Nah, ini adalah penerusan tren. Sama ini penerusan tren.
Secara umum lebih menarik buat teman-teman yang baru mulai. Dan ada kondisi kedua di mana sama-sama kayak gini ya. Tapi dia bikinnya bukan lower high. Jadi ini segini. Alah, ketarik ya. Reset ya. Oke, saya gambar baru aja. Nah, bedanya yang sebelah kanan ini dia bikin lower low dan higher high. Nah, yang ini pembalikan tren, yang ini penerusan tren. Secara umum yang ini nanti lebih menarik buat teman-teman yang baru mulai. Yang saya lingkarin ya. Dua-duanya kita mau jadi seller. Kalau teman-teman nanti sudah ngerti UFO, dua-duanya aman ya, dua-duanya aman. Oke, jadi secara umum yang kiri ini ketika harga bikin lower high dan lower low ini menarik. Higher high dan higher low menarik. Lower low, higher high menarik kalau udah paham. Higher high, lower low juga menarik kalau udah paham ya. Tapi secara umum kalau dia A pincang kayak gini, kita mau jadi seller. Kalau dia V pincang kayak gini, kita mau jadi buyer. Oke. Nah, ada lagi Mas Arya materinya? Sepertinya udah selesai ya. Ini udah dibahas. Oh, udah dibikin ya ternyata. Ternyata udah dibikin slide-nya sama Mas Arya. Ngapain aku bikin lagi? Mana orangnya? Oke. Jadi ini udah dibikin, udah ada slide-nya. Cara supaya paham menentukan entry day berapa besok ya. Oke, sekarang teman-teman channel YouTube-nya Mas Arya apa? Kampus Trader. Channel YouTube-nya apa? Kampus Trader. Masih bisa digabung dengan metode lain Mas atau cukup satu metode ini aja? Bisa digabung kalau sudah paham. Kalau Anda paham, silahkan digabung-gabung. Kalau belum paham, sebaiknya ikutin aja ya. Jadi materi hari ini boleh digabungkan dengan teknik lain kalau Anda sudah paham. Tapi kalau nggak paham, sebaiknya ngikutin aja. Kenapa? Karena teknik yang kita share selama 5 hari ini sudah terbukti profitable. Ya, teknik ini doang, nggak usah ditambahin apapun, terbukti profitable. Jadi kalau nggak rusak, ngapain dibenerin ya? Kalau Mas apa YouTube-nya? YouTube saya Duyan Anggara. YouTube saya Duyan Anggara. Kita kasih lihat di sini kalau teman-teman mau lihat. Ini YouTube saya. Kalau mau cari YouTube saya, ketik aja Duyan Anggara. Ini YouTube saya. Yang ini. Nah, ini YouTube saya. Silahkan dicatat YouTube saya. YouTube-nya Mas Arya namanya Kampus Trader. Yang ini. Ini YouTube-nya Mas Arya. Kalau teman-teman lihat di bagian live, di sini ada banyak live trading. Ya, dia sering live di sini. 7 jam yang lalu dia live, 3 hari yang lalu dia live, 13 hari yang lalu dia live ya, ada di sini. 13 hari yang lalu. Tapi rekamannya khusus pelanggan, tapi kalau untuk live-nya gratis biasanya. Yes, Live-nya public. gratis. Live kalau lagi live gratis ya. Cuman rekamannya aja yang subscriber. Rekaman live-nya. Ya, tapi kalau live-nya kalau lagi live gratis. Kalau YouTube-nya Mas Fadli di sini NFC Forex TV ya. Yang ini. Ini YouTube-nya Mas Fadli dan Mas Teguh ya. Walaupun ada foto saya juga di sana. Tapi jarang ada saya di YouTube ini ya. Oke, nontonnya di sini. Kalau mau nonton live-nya di sini, tab live ada. Saya jarang live, jadi saya nggak usah dicari tab live-nya. Saya di tab live ada, tapi nggak live trading ya. Oke, jadi ini sudah kita recap teman-teman. Nah, besok kita akan belajar tentang kapan harga disebut murah, kapan harga disebut mahal. Jadi di mana buy-nya, di mana sell-nya. Tapi hari ini yang udah kita udah bahas cara menentukan tren menggunakan market structure. Teman-teman udah tahu cara menentukan pivot yang valid. Teman-teman sudah kenalan pivot high, pivot low. Teman-teman udah tahu uptrend, udah tahu downtrend, dan teman-teman bisa masuk ke portal untuk lihat history trading plan untuk latihan mata ya. Cara masuk ke portal silahkan hubungin tim konsultan edukasi. Ini ada video apa ini? Tak coba klik. Ini video. Dengan solusi Google Cloud lalu Oh, ini video saya ternyata. Saya juga bahas di YouTube, judulnya cara menentukan tren menggunakan market structure. Saya udah bikin video ini 3 tahun yang lalu ya. Teman-teman bisa nonton di sini. Atau gampang teman-teman tonton semua video di YouTube saya ya. Oke, sepertinya cukup teman-teman untuk hari ini. Kita akan ada pengumuman. Boleh di stop dulu recordingnya Mas Arya. Oke, Mas.